Selamat sore. Hari ini saya berada di sebuah tempat punden. Posisinya ada di Desa Tempur berbatasan dengan Desa Sumberdem. Tempat ini namanya Gunung Malang. Saya ke sini mencari teman saya, teman seperjuangan, yaitu teman spiritual, yang mana teman saya ini memiliki sebuah kemampuan dalam konteks pengobatan, baik itu penyakit secara internal dan eksternal. Untuk lebih jelasnya, ikutin saya pembicaraan saya dengan beliau. Salam Rahayu. Ora kleru asal teko desa Pangkur kang aran Kenaro. Rahayu. Rahayu. Kondi Mas. Golek awakmu tah. Aku tadi itu ke rumahmu. Goleki kamu, nyariin kamu. Terus Dari orang rumah kamu metu. Bolak-balik aku datang ke tempat kamu tuh nggak ono. Wis aku mikirnya, wah ini mesti anak ini mesti pergi ke alam. Aku biasa ya ngerti kamu kan, lah nggak daerah hutan, punden-punden kayak gitu, pegunungan, ya, sungai, pantai. Tak coba tadi, aku wis nekat tadi itu, aku datang mungkin nang Gunung Malang ini, tempat ritual seperti ini. Terus sepeda motormu ya wis aku rene. Pas kebetulan ya nang kene aku. Lah iya, perlu mangane. ya, ada perlu dikit. Piye bikin kok tumben nyari? Ngene lho, Arep. Yo saya itu sering di itu ya, sering teman datang gitu, datang ke rumah, ya kenalan gitu kan. Terus ada yang apa ya, istilah itu curhat gitu kan. Ada saudara yang sakit, terus dia juga sakit, terus dia itu minta pertolongan. Saya bilang nak sakit ya nang dokter tah, aku bilang gitu kan. Betul. Ya kan? Betul, Terus ya, jawab ngene, iya malah loro penyakit sing ketok, lagi orang sing sakit ora ketok iku lagi lah kan. Makanya wah aku mesti mikir kan. Nah, dari semua teman-teman yang aku kenal yang paham tentang pengobatan alternatif gitu kan. Nah, mesti yang aku pahami cuma kamu. Wah, ini coba aku takut bolo siji ya. Mesti mungkin punya sesuatu hal bagaimana menarik energi alam, misalkan kita kan nggak tahu ya, mungkin kamu yang paham. Nah, makanya aku boleh awakmu. Soalnya syukur-syukur iki yo. Kemarin aku punya teman dia itu mimisen gitu kan, mimisen terus gitu kan. Akhirnya dibawa ke dokter. Kita kan di rumah sakit, ternyata itu nggak ada apa-apa. Cek darahnya normal, tekanan darahnya normal, semua normal. Terus gak ada masalah gitu kan. Terus ketika dia pulang ke rumah, mimisen meneh. Wah, ini mikirnya ngomong gak karu-karuan kan. Orang mikirnya apa lah. Makanya mungkin hal-hal seperti ini kan banyak orang yang tahu sih. Betul. Nah, mungkin gak salah aku datang ke sini, aku nyariin kamu ya untuk minta apa ya, aja bukan ya semacam pemahaman, pengetahuan tentang pengobatan alternatif yang menarik kekuatan energi dari alam itu sing opo. Nah, jadi ngene Mas. Kadang suatu penyakit ya, kan ono lek wong saiki bilang itu ada medis sama non medis. Benar. Kalau non medis ya seperti yang sama ceritakan tadi itu. Ya ini kemungkinan loh Mas ya. Iya, namanya orang kan nggak tahu kemungkinan itu non medis kemungkinan. Betul. Jadi untuk non medis itu kita bisa ya namanya orang spiritual kayak kita ini kan biasanya cuma memohon. Betul. Minta sama Tuhan. Memohon kepada yang Maha Kuasa. Kan gitu. Betul. Untuk mengetahui apa sih yang terjadi atau yang ada di orang tersebut. Iya. Iya. Nah di sini tuh ada orang yang
mempunyai beberapa kelebihan. Saya bukan menceritakan saya loh ya. Saya menceritakan ada orang mempunyai beberapa kelebihan untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Nah, ini kalau saya pribadi, saya selalu mohon sama Tuhan, sama Yang Widi, sama Gusti Allah, untuk mengetahui apa yang terjadi sama orang itu. Kan gitu ya. Jadi saya itu di sana, kalau orang Jawa bilang ritual lah. Ritual di sana. Betul. Ya sesuai keyakinan masing-masing. Kalau saya kan biasanya membakar dupa kan gitu. Ada sarananya Har ya? Ada sarananya. Ada sarana. Tapi sarana itu biasanya berlanjut Mas. Oh gitu. Kayak so, satu hari kali enggak satu kali itu aja kan? Mesti ada beberapa hal yang dilakukan. Jadi untuk sarana itu biasanya itu untuk langkah awal ya. Langkah awal kita cuma biasanya menggunakan bunga sama itu, dupa. Bunga itu kembang telon itu Har. Ya biasanya kembang telon. Oke. Kembang telon sama dupa. Itu untuk langkah awal. Kalau orang kita bicara soal apa namanya ya, soal kebiasaan ya, kita kulon nuwun dulu. Artinya kalau nuwun itu kita harus pergi ke tempat punden Har. Kalau nuwun tuh enggak gitu. Di rumah dulu. Itu tetap kalau nuwun. Nah, kalau nuwun itu kita cuman untuk buka pintu aja lah. Oh, buka izin kepada istilah sesuatu kekuatan alam. Nah, alam untuk alam. Permisi dulu untuk masuk di wilayah sana gitu. Begitu. Siap, itu untuk langkah awal kita kalau nuwun dulu kan. Biasanya untuk mendeteksi penyakit itu tadi. Orang itu sakit apa gitu ya. Iya. Nah, kita di sana memohon sama Tuhan untuk bisa tahu. Nah, bukan kita sok tahu ya. Kita minta bantuan untuk bisa tahu apa yang diderita oleh orang itu. Apa yang beliau alami atau seorang itu alami gitu kan gitu. Jadi nanti kalau kita udah dapat petunjuk gitu kan. Nanti kita kan kalau yang saya alami loh Mas betul. Mungkin beberapa orang itu beda lah sama saya kan. Orang lain punya metode yang berbeda lah. Betul. Iya. Kalau yang saya alami itu di saat saya minta petunjuk di sana Kak, itu kita udah ada yang ngomong Mas. Jadi orang ini tuh sakitnya tuh gini. Ada sasmito ya. Nah betul. Wah ini kena dupa deh. Itu yang ngadepi aku. Terus. Nah ada sasmito, kita diberitahu, baru kita menyampaikan ke orangnya. Kan gitu. Menyampaikan ke orangnya bahwa penyakitnya itu kayak gini, penyebabnya dari sini kan gitu. Nah kalau itu udah kita sampaikan ke orangnya, terus orangnya itu bisa nerima dalam arti oh ya. Nah terus caranya gimana untuk sembuh? Nah untuk selanjutnya ini gimana? Oh ada tahap selanjutnya. Betul. Kita untuk selanjutnya ini gimana kan gitu ya. Kalau gitu saya carikan solusi dulu. Dalam arti kita tirakat dulu. Oke, ada tahapan ritual untuk mencari jawaban, mencari solusi untuk menyembuhkan. Nah, betul. Untuk menyembuhkan, untuk mencari obat, bukan kita menyembuhkan, bukan hak kita. Iya. Artinya kita mencari solusi lah. Solusi pengobatan untuk orang yang menderita itu. Setelah itu kita di sana ritual lagi. Tetap sarana yang sama. Jadi gini, artinya sebelum kita tahu tentang solusi itu, kita harus melakukan beberapa kegiatan ritual kan, gitu kan? Itu gini, untuk langkah awal itu kita tidak perlu kemana-mana dulu. Kita cukup di rumah. Di rumah saja. Di rumah si orang yang sakit atau di rumah saya, misalnya kan itu. Sementara di situ dulu untuk kita mencari tahu apa penyebabnya, untuk kita mencari solusi itu cukup di rumah dulu. Jadi kita nggak perlu, bukannya nggak perlu ya. Untuk sementara di rumah dulu. Itu sudah cukup gitu kan. Untuk sementara. Iya. Setelah itu untuk tadi kan klonunya sudah. Iya. Sekarang menjak yang kedua itu kita mencari solusi. Setelah kita cari solusi, di sana kita itu ritual menekung. Meminta petunjuk. Nah di situ kita dapat petunjuk. Terus misalnya A B C D gitu ya. Iya. Kita ngomong sama si orang atau yang kena musibah atau kena menderita itu. Itu kita ngomong. Ini satu misal ya. Ini misal. Orangnya itu sakitnya. Oh ini gini Bu. Syaratnya jenengan kudu pakai
Sumber Songo. Misalkan, oh ada petunjuk tentang tempatnya. Iya. Oh gitu. Satu misalnya Oh gitu. Sumber Songo Bu. Nah, ini contoh ya Sumber Songo. Atau Bu Saman harus mandi di laut misalnya. Iya. Kan banyak. Oh iya iya iya. Nah kita ngambil contoh yang simpel aja yang ada di daerah kita kan banyak sumber ya. Iya iya iya. Kita pakai Sumber Songo. Nah kan gitu. Itu metode pertama ya. Kita pakai Sumber Songo. Kan gitu. Habis itu terus apa lagi Mas? Kita gini lagi, ritual lagi, biasanya gandengannya itu sebagai bunga 9 macam juga. 9 warna. 9 macam. Lah 9 macam dari bunga itu. Iya. Karena itu selaras atau sinergi dengan 9 sumber tadi itu. Disesuaikan dengan itu. Ya, ini contoh loh ya. Salah satu contoh. Ya, ini kan? salah satu contoh. Salah satu kasus ya, salah satu contoh kan. Ya, betul. Tapi tidak selalu begitu maksudnya kan. Tidak selalu begitu. Jadi gini. Itu Sumber Songo, terus kembang macam songo. Iya. Nomor 9. Nah, itu salah satu contoh ini. Iya, Dan syarat. Jangan jadi acuan, harus seperti itu enggak loh ya. Enggak. Jangan jadi acuan. Kan, itu tergantung dari sasmito yang didapatkan. Nah, betul. Oke.